Halo sahabat karir, kembali kita bersama di podcast Pusat Karir Universitas Trisakti di episode ke-10. Oke, kali ini bersama saya Salim yang akan menemani podcast pada hari ini. Oke, dan saya juga tidak sendiri, kalau sendiri namanya curhat ya. Jadi harus ada partnernya nih ya. Jadi kita nggak cuma sekedar curhat, kita bakal sharing-sharing, ngasih pengalaman ya kepada semua pendengar setia podcast di Universitas Trisakti ya tentunya. Oke, jadi kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu ini sangat spesial karena memiliki segudang prestasi tentunya dan kita kedatangan tamu juga dan beliau sekaligus alumni dari Universitas Trisakti khususnya di Teknik Industri ya pada tahun 2019. Oke, beliau yaitu Bang Yoga Irsyadillah Nusantara. Halo. Oke, kita sapa dulu Bang Yoga, apa kabar? Halo, apa kabar semua? Oke, Bang Yoga boleh nih perkenalan dulu kepada teman-teman semua ya biar pada tahu siapa sih Bang Yoga itu sebenarnya. Oke. Sebelum aku kenalan, aku bilang mau ucapin thank you dulu untuk CDC udah invite karena aku nggak expect digital presence dari Trisakti udah segini advance-nya. Jadi shout out untuk setiap stakeholders yang terkait di digital presence improvement ini gitu ya. Jadi halo semua, saya Yoga Irsyadillah Nusantara, biasa dipanggil Yoga. Kalau bisa dibilang saya ini Trisakti pure blood gitu ya. Jadi saya ngambil S1 dan S2 itu sama-sama di Trisakti, jurusannya juga sama begitu ya, di Teknik Industri dan Magister Teknik Industri. Saat ini saya berprofesi sebagai Digital Transformation dan Strategic Initiative Deputy Department Head di salah satu industri otomotif di Indonesia yaitu di MPM Group atau PT Mitra Pengastika Mustika Tbk gitu sih. Wow, keren banget ya teman-teman. Duh, banyak ya orang-orang yang merendahkan ya katanya kalau lulusan dari swasta tuh nggak bisa kerja ya. Tapi kita udah membuktikan, kita datangkan langsung dia ada pure dari swasta ya. Pure sama banget. saya juga S1 dan S2-nya juga di Trisakti. Kita juga ingin membuktikan bahwa nggak cuman negeri doang ya, kampus negeri yang bisa step untuk kedepannya ya. Oke. Lalu selain kesibukannya selain bekerja ada kesibukan lainnya? Iya, jadi day to day pasti saya kerjanya sebagai digital transformation specialist, pasti kan assist operating companies gitu ya, holding company ya, untuk inisiatif-inisiatif di bidang digital. Tapi di samping itu saya juga ngebantu berbagai program CSR perusahaan gitu ya, jadi corporate social responsibility activities yang berhubungan sama sosial, environment dan lain-lain. Nah kalau di spare time biasanya saya juga bikin digital content gitu ya, bisa di LinkedIn ataupun sosial media lain seperti TikTok gitu ya, dan Instagram gitu sih kurang lebih. Oh nanti boleh ya kita tanya-tanya nih ya. Kita cari ya TikToknya Bang Yoga itu apa gitu. Mungkin ada sharing-sharing juga ya di sana ya Bang ya. Iya, mostly kalau sharing di LinkedIn sih ya. Oh LinkedIn juga pastinya ya. Oke, lalu Bang Yoga masuk ke sini kan ngambil teknik industri ya di awalnya. Betul. Nah itu ada nggak sih alasannya kenapa milih teknik industri di awalnya? Apakah ada emang cita-cita dari awal? Gitu? Iya. Jadi dulu sewaktu lulus SMA gitu ya, kita kan masih cari-cari sebenarnya apa sih yang kita pengen jadi gitu ya pas sudah besar gitu ya. Nah waktu mau lulus dari SMA itu saya terpikir wah keren nih kalau kita bisa jadi engineer gitu ya. Kayaknya engineering itu menarik gitu ya. Terus makanya di situ tapi di sisi lain saya nggak terlalu suka fisika gitu ya. Ini kan agak kontradiktif gitu ya. Mau masuk engineering tapi nggak suka fisika. Dan waktu itu saya pengen, one day after graduated maunya jadi business executive gitu ya, strategic. Terus kira-kira ada nggak ya engineering yang bisa nih kayak gitu tuh. Kalau engineering kan mostly specialist gitu ya, jadinya kita fokusnya elektro, sipil fokusnya sipil. Aku coba cari, ternyata wah ada nih jurusan yang menarik. Di engineering, kita belajar tentang unit-unit dari production system gitu ya, ergonomics dan lain-lain. Tapi kita tetap dibimbing untuk bisa lihat dari helicopter view gitu ya. Dari sisi manajemen, dari sisi strategic, and that's industrial engineering gitu ya. Jadi terpikir, wah kayaknya keren nih industrial engineering. Terus coba-coba cari, lulusannya juga diverse sekali, kerjanya bisa di manufacturing, tapi bisa juga di manajemen. Jadi, akhirnya aku pilih
teknik industri gitu ya. Oke, jadi pakom ya, paket komplit. Jadi di teknik industri itu tadi nggak cuma belajar fisika atau apa dan lain sebagainya tapi ketika kita masuk dunia kerja itu banyak sekali peluang-peluang dari pekerjaan yang lulusannya teknik industri. Lalu pas di kampus, Bang Yoga ikut kegiatan nggak? Kegiatan volunteer atau apa yang mendukung untuk karirnya Bang Yoga sekarang? Nah ini mungkin salah satu sharing juga gitu ya. Jadi kalau kuliah nih, apalagi Trisakti, banyak banget sebenarnya aktivitas yang bisa kita ikutin gitu ya. Kalau dari segi organisasi, dulu aku pas S1 itu masuk ke Himpunan Mahasiswa Teknik Industri atau HMTU Sakti ya. Di situ aku sempat dipercaya sebagai Kepala Departemen Akademis dan Kemahasiswaan gitu. Di sisi lain aku juga jadi founder gitu ya dari organisasi under lecturer, itu Industrial Competition Fighter gitu ya. Fokusnya kita itu untuk persiapin nih adik-adik kalau kita mau lomba di skala nasional atau internasional, kita kasih wadahnya untuk sharing sama senior-senior yang udah pernah ikutin perlombaannya atau mungkin sharing material. Di sisi lain aku juga ikut kayak pengabdian kepada masyarakat gitu ya, kayak industri peduli, program environment atau even join research sama dosen gitu ya. Tapi mostly dulu pas kuliah itu memang ikutnya berbagai kompetisi gitu ya. Kayak aku waktu itu pernah jadi winner gitu di Sustainable Student Campus Competition, terus second runner up di kompetisi rekayasa kualitas tingkat nasional. Mostly itu sih lomba-lomba di tingkat nasional ataupun internasional gitu ya. Tapi kalau di luar itu aku juga join organisasi gitu ya untuk Tourism Ambassador sebagai finalis waktu itu di Banten Province dan juga Tangerang Selatan. Kurang lebih gitu sih, banyak aktivitas yang bisa dilakuin di Trisakti ya. Buat mahasiswa-mahasiswa sekarang ya, yang mager-mager gitu ya. Coba ya, jangan kalau bisa sekarang tuh jangan mager. Kalian tuh dari awal udah buat CV ya, kalian kalau bisa tuh dari awal udah buat CV, biar tahu ke depannya seperti Bang Yoga ini ya. Tadi banyak banget kegiatan yang diikutin. Ya itu semua juga sebuah perjuangan ya Bang. Maksudnya kita jadi mahasiswa tuh ya jangan modal ya dengkul doang ke kampus belajar tapi nggak ikut organisasi lainnya dan lain sebagainya tuh. Oke. Terus tadi udah tuh ya udah masuk kuliah banyak kegiatan, terus gimana tuh bisa masuk ke karir profesionalnya ya sekarang? Bang nah Yoga. Ini menarik nih, mumpung yang ngundang lagi CDC gitu ya. Jadi waktu saya lulus gitu ya, waktu di 2019 itu, saya memang tertariknya kan seperti saya bilang, saya pengen menjadi seorang business executive gitu ya. Dan saya rasa untuk bisa accelerate well gitu ya di dunia kerja, program manajemen trainee yang lagi banyak dibuat sama perusahaan-perusahaan kayaknya jadi pilihan menarik nih. Nah kebetulan waktu itu sambil saya ongoing proses di beberapa perusahaan, saya lihat di website CDC ini ada dari MPM Group nih, buka manajemen trainee. Berarti jadi, dari CDC ya? Betul, dari CDC buka manajemen trainee. Wah, interesting nih. Kayaknya ada perusahaan buka manajemen trainee. Saya lihat kurikulum programnya, wah kayaknya menarik. Akhirnya saya coba enroll gitu ya, masuk ke sana. Jadi di awal belum jadi Digital Transformation Specialist dulu nih. Masuk manajemen trainee di situ, compete-nya waktu itu mostly gitu ya, dari perguruan tinggi negeri sama overseas gitu ya. Angkatan saya itu mostly dari ITB, UI, UGM, sama Manchester University ataupun UNSW gitu ya. Jadi waktu itu memang fight sekali di depan untuk bisa masuk ke sana. Once diterima, kita harus buktikan dong ya. Tadi kayak anak swasta juga bisa gitu ya. Jadi aku jalanin program manajemen trainee kurang lebih sekitar 1 tahun gitu ya. Di end of program itu terpilih jadi best employee gitu ya, jadi best management trainee waktu itu. Nah, karena fokus perusahaan waktu itu lagi di bidang digital, dipercayalah jadi pioneer untuk membuka divisi baru di bidang digital initiatives. Nah, dari situ tuh mulai, oh ternyata kayaknya salah satu passion aku di bidang project management and digital nih. Jadi kebetulan dapat kesempatan untuk masuk divisi baru dan cocok. Jadi mulai dari situ, mulai fokus sampai akhirnya tahun ini dipercaya jadi Deputy Department Head gitu. Oke, wah keren banget ya teman-teman. Emang FYI ya, jadi kalau misalkan ada lowongan pekerjaan masuk dari CDC, udah kita pastikan itu valid ya teman-teman. Tadi seperti Bang Yoga, dia awalnya kan takut-takut ya. Ini bener nggak ya perusahaannya? Nah, cuman kita sudah provide ya untuk teman-teman apabila sudah menemukan lowongan pekerjaan di website kami, itu bisa dipastikan kita validasi terlebih dahulu ya, karena biar mengurangi tadi ya risiko-risiko dari penipuan dan lain sebagainya itu banyak banget ya. Oke, terima kasih, banyak banget tuh yang bisa diambil.
Kemudian tadi Bang Yoga bekerja sebagai spesialis transformasi digital. Iya. Itu apa sih kesannya ketika masuk ke sana? Jadi emang ini job field yang kurang common gitu ya di Indonesia, masih belum banyak. Saya juga baru denger sih, baru dikit-dikit gitu. Saya jujur nggak pernah kepikiran bisa jadi digital transformation specialist gitu ya. Even dengar pekerjaannya aja belum pernah pas kuliah. Tapi kurang lebih soalnya pekerjaan ini mostly itu di negara-negara yang udah lebih advance ya, kayak Jepang, US, Australia, Singapura gitu ya. Nah, once ternyata perusahaan saya tertarik ke bidang digital transformasi dan buka divisi ini, saya jadi terbuka, oh apa sih sebenarnya digital transformation, karena in general saya juga sebelumnya belum dapat gambaran gitu. Jadi fokusnya kurang lebih mirip kayak continuous improvement di mix sama project management. Jadi gimana caranya kita orkestra, accelerate berbagai transformasi digital perusahaan dalam menghadapi industri 4.0 nih, dan berbagai disrupsi di bidang digital yang bisa berdampak ke perusahaan. Jadi kita bikin mitigation-nya juga sambil membenahi proses yang sekarang. Jadi kita evaluasi bisnis prosesnya, kita coba bimbing nih anak-anak perusahaan ataupun karyawan untuk, oh ayo ideation-nya kita mulai. Kira-kira pain points-nya kayak gimana, problems-nya kayak gimana. Kita build the solution, kita bangun roadmap, implementasi, sampai akhirnya kita monitoring dan continuously kita monitor dan kontrol gitu ya. Karena namanya digital transformasi pasti very dynamic gitu ya. Apa yang hari ini kita rencanain mungkin minggu depan udah berganti. Jadi harus betul-betul sifatnya agile dan bisa adaptif gitu ya seiring berjalannya waktu. Oke, baik. Lalu tadi kan Mas juga alumni dari S2 juga ya. Betul. S2 di Trisakti juga, S1 di Trisakti juga. Nah, menurut Bang Yoga itu apa sih peran penting dari Trisakti untuk karir ya, untuk membangun karir kita di masa depan? Peran pentingnya yang pertama karena saya dapat beasiswa dulu ya buat S2. Jadi peran pentingnya adalah memberikan gelar tanpa biaya gitu ya. Jadi yang pertama. Nah, kalau yang kedua perannya sih sangat besar gitu ya buat saya, apalagi jadi Teknik Industri Trisakti itu termasuk kampus yang punya jejaring alumni yang kuat nih. Betul, maksudnya. Jadi saya wawancara di perusahaan mana nggak ada yang tahu Trisakti gitu ya. Betul. Even kita juga bisa lihat kualitas alumninya juga Trisakti sudah banyak yang sukses. Even salah satu BOD, Board of Director di perusahaan saya juga lulusan dari Trisakti gitu ya, dari jurusan akuntansi. Nah, jadi kalau dulu saya lihat apa yang di-provide Trisakti setelah kita lulus, kita kan nggak dilepas begitu aja gitu ya. Betul. Kita rutin, kalau mungkin teman-teman yang udah baru lulus, kita dapat WA dari jurusan, fakultas, untuk sharing job vacancy, untuk sharing webinar mengenai tips and trick gitu ya. Saya ingat kayak dulu saya lulus ada 2 kali webinar deh, buat persiapan untuk kita masuk dunia kerja gitu ya. Even beberapa offering yang saya dapat juga mostly dari alumni juga yang lagi coba cari job seekers yang di bidang tersebut. Walaupun pada akhirnya yang saya ambil adalah salah satu enrollment yang datang dari CDC gitu ya. Jadi perannya baik dari segi persiapan kita mau masuk dunia kerja, dari skills juga, karena kalau mungkin Mas Salim bisa lihat juga di Trisakti ini kita nggak fokus belajar di kelas aja, tapi praktikumnya gitu ya, kerja lapangan, organisasi, pembuatan event, itu sih semua ngebantu banget ya untuk persiapan masuk ke dunia kerja sampai akhirnya kita bisa betul-betul diterima sama perusahaan. Satu lagi mungkin SKPI gitu ya. SKPI itu dulu saya mikir apa sih ini gunanya ya? Ini isi harus enroll banyak nih activities. Oh ternyata itu bisa jadi single source of truth gitu ya. Buat recruiter, oh ini valid nih. Dia nggak asal main bilang dia pernah join ini, ada pembuktiannya. Itu semua sangat ngebantu sih buat kita masuk ke dunia profesional. Oke, berarti Trisakti recommended nih ya. Jadi kita juga nggak akan melepas lulusan dari Trisakti itu begitu aja. Tapi kita tetap memberikan pelayanan bagi alumni gitu ya. Mungkin Bang Yoga juga tahu, mungkin juga Bang Yoga sering main di website kami ya. Di sana ada info lowongan kerja dan lain sebagainya. Jadi banyak loh Bang yang masih belum tahu. Pusat karir tuh saya coba tanya gitu kan. Tahu pusat karir Trisakti nggak? Aduh, apa ya itu? Sayang sekali ya. Bahaya. Nah, tapi itulah PR kita. Dan sekarang ya seperti podcast ini ya, kita mempublikasi bagaimana pusat karir itu dapat diketahui dari internal dulu ya, dari internal Trisakti
baru nanti mau di luar Trisakti mau join juga bisa gitu ya. I see. Jadi banyak juga member kita ya yang non dari Trisakti itu banyak juga yang ingin tahu info-info lowongan pekerjaan. Oke, berarti rekomen banget ya. Oke, kemudian menurut Mas Yoga pada saat masuk dunia kerja ya, itu lebih membutuhkan karakter kita tuh seperti apa ya, agar bisa mengikuti lingkungan pekerjaan. Ini mungkin buat adik-adik juga gitu ya. Sebenarnya skills apa sih yang menurut aku harus kita persiapin sebelum akhirnya kita masuk dunia profesional gitu ya. Menurut aku ada 2 nih yang paling penting. Yang pertama adalah interpersonal skills, dan yang kedua adalah critical thinking. Jadi menurut aku hard skills yang kita dapat itu udah memang sudah baik gitu ya kita pelajarin. Tapi once kita masuk dunia kerja banyak banget hal-hal yang ada di luar itu semua gitu ya. Dan yang paling penting adalah bukan betapa pintar kita di bidang itu, tapi gimana interpersonal skills kita sama critical thinking kita ngebantu kita accelerate well di dunia kerja gitu ya. Karena once kita udah punya interpersonal skills yang baik, berarti kita tahu cara menempatkan diri itu kayak gimana gitu ya. Cara berkomunikasi, cara bekerja sama dengan tim, dan ditambah dengan critical thinking yang ngebuat kita nggak cuma bisa komunikatif, tapi kita juga bisa menyelesaikan problem-problem nih di perusahaan, di masyarakat, di organisasi. Nah itu yang paling penting, makanya tadi saya bilang kalau kuliah, usahakan gitu ya, jangan cuma masuk kuliah, fokus di akademis, lalu pulang dan have fun gitu ya. Have fun kita tetap boleh, tapi pastikan ada aktivitas yang jadi nambah added values kita, karena interpersonal skills itu dibangun nggak cuma overnight gitu ya. Kita betul-betul harus join organisasi, lomba, atau apapun gitu ya. Atau kalaupun kalian nih zaman sekarang mau habis kuliah pulang gitu ya, jalan-jalan, ya udah bikin sesuatu yang produktif. Bikin vlog atau bikin konten something. Karena dengan ngebuat kayak gitu di era digital ini, it's also added value buat kalian kalau kalian bisa ngebangun platform untuk personal branding kalian sendiri. Yang penting adalah jangan buang-buang waktu cuma untuk belajar lalu doing nothing after college time gitu sih. Oke. Lalu motivasi yang terbesar ya, bisa Bang Yoga udah bisa sampai di titik ini ya, bisa jadi role model kita, panutan kita ya, itu apa ya Bang ya motivasinya? Ini agak berat ya, takutnya terkesannya naif gitu ya. Tapi ini honest opinion gitu ya dari aku. Kenapa dulu gitu ya, dari pas masuk mutusin masuk Trisakti, kenapa akhirnya mau ikut lomba, ikut organisasi, ikut PKM, Grand Research. Karena satu sih ya, dulu pas aku lulus, kebetulan pas di SMA itu, sebelum lulus kebetulan aku dapat ranking 1 paralel waktu itu. Tapi waktu wisuda, ternyata aku nggak diterima di perguruan tinggi negeri. Kita tahu ya, mungkin kita nggak usah tutupin gitu ya, stigma tentang swasta itu pasti di masyarakat, di orang tua, teman-teman pasti, oh pasti ini anak buangan, pasti kualitasnya lebih jelek gitu ya. Itu yang sempat bikin jadi devastated gitu ya. Terusin kuliah atau enggak, atau nunggu negeri tahun depan. Akhirnya aku coba gali lagi, oh enggak, kita coba dulu aja gitu. Akhirnya coba cari teknik industri mana nih, karena maunya emang teknik industri gitu ya, yang bagus dan kredibel. Akhirnya coba masuk Trisakti. Makanya pas masuk, motivasi utamanya adalah gimana caranya nih ngebuktiin dan matain stigma kalau universitas swasta itu tidak sebaik universitas negeri. Karena menurut saya itu sesuatu yang salah, pemahaman yang salah di masyarakat. Makanya pas saya lomba, teman-teman di Trisakti juga banyak yang lomba di skala nasional dan internasional, kita bisa menang lawan kampus kenamaan di Indonesia gitu ya, let's say ITB, UI, atau even kampus luar kayak Asia Pacific University atau mungkin UNSW, kita pernah bisa berkompet sama mereka. Even di dunia kerja gitu ya, sebagai anak lulusan swasta kita nggak perlu berkecil hati gitu ya, karena ini based on my personal experience gitu ya, kita mau rekrutmen di multinational companies atau even di local companies, kita masih punya kesempatan. Asal apa tadi kita udah tahu value proposition apa yang kita mau tawarin nih sebagai lulusan gitu ya. Once kita tahu, perusahaan zaman sekarang itu udah very inclusive gitu ya, mereka nggak ngelihat label kita dari mana. Kalau kita bisa ngejual apa yang mereka mau, mereka akan kasih kesempatan. Yang paling penting kita udah persiapin dulu dari kuliah, dan confidence itu akan datang dengan sendirinya. Berarti balik lagi ke kitanya masing-masing ya. Betul. Jadi bukan masalah institusi ya, atau universitas tertentu, tapi balik lagi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dan lain sebagainya ya. Jadi Trisakti ya, walaupun kampus swasta, tapi tadi kita bisa menghasilkan alumni-alumni yang terbaik juga tentunya. Betul. Lalu harapan seorang Bang Yoga ya sebagai Master of Industrial Energy ya,
Engineering di S2 ya di Trisakti. Bagaimana melihat dunia kerja di masa yang akan datang? Kira-kira teknik industri itu bagaimana ya prospek ke depannya? Yes. Kalau ini mungkin spesifiknya karena aku industrial engineering, fokusnya ke situ ya. Jadi kalau aku ngelihat nih apa yang kita harus prepare gitu ya, dengan potensi economic recession di tahun depan gitu ya, digital transformation yang lebih masif gitu ya, semua perubahan-perubahan dan disrupsi digital itu, yang paling penting kita persiapin tadi, critical thinking gitu ya. Jadi apa yang harus kita lihat nih, kita harus cepat bergerak, very dynamic. Karena zaman itu berubah, udah nggak hitungan minggu lagi, hitungan hari atau even hour juga udah bisa berubah. Nah, gimana aku ngelihatnya, pasti industri ini akan sangat berubah nih. Pekerjaan-pekerjaan yang less strategic gitu ya, yang sifatnya lebih redundant pasti mulai take a side gitu ya, mulai terpinggirkan. Jadi kitanya harus mulai bisa nih manage skill apa yang harus kita tambah gitu ya. Let's say digital marketing atau digital strategic thinking. Jadi jangan berpuas diri, khususnya teman-teman yang udah fresh graduate, hanya dengan sertifikat lulusan saja gitu ya, sarjana. Coba ambil training, free course yang sekarang udah banyak, like let's say di Coursera, Udemy, dan lain-lain, yang berhubungan dengan digital disruption, digital marketing, SEO, IT, anything of that gitu ya. Karena actually di dunia kerja, sertifikat atau ijazah kita itu cuma untuk mengantarkan sampai gerbang depan aja. Sisanya, mau kita dari teknik industri nanti jadi programmer, mau kita jadi developer, UI, UX, design, itu semua bisa terjadi. Asal kita mau upskill diri kita. Jadi yang paling penting, karena kedepannya industri akan lebih dynamic lagi, yang paling penting adalah kita continuously upskilling ourselves gitu ya. Jangan berpuas dengan hanya ijazah S1 atau S2, tapi kita harus tambah dulu, ada tren apa lagi kita pelajarin, ada tren apa lagi kita pelajarin. Karena sekarang di era digital ini semua udah sangat luas, kita mau ambil course dari universitas mana aja, dalam dan luar negeri udah sangat memumpuni. Jadi jangan puas diri dulu ya. Betul. Tadi ya, kalau kita dapat ijazah S1 cuman sampai gerbang situ ya Kiai Tapa. Tapi kalau kita tadi punya skill yang lain ya, kita upgrade diri kita, mengikuti training, workshop dan lain sebagainya. Dan Pusat Karir pun juga menyediakan workshop. Kayak kemarin kita menyediakan 20 ya, untuk 20 mahasiswa ya secara eksklusif. Jadi mahasiswa tidak dikenakan biaya, walaupun dari kita ya memang kita ada kerjasama di luar. Nah, tapi itu sebuah ini ya, gimana Trisakti itu peka gitu ya, terhadap lingkungan, bagaimana bisa menghasilkan lulusan-lulusan terbaik juga ya. Jadi teman-teman juga ya, kalau waktu itu saya juga sampai nyari susah banget, padahal gratis gitu ya. Untuk upgrade diri kapan lagi gratis? Biasanya banyak ya di luar sana berbayar dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman Trisakti ya, sobat podcast, coba mulai dari sekarang cari ya pelatihan-pelatihan yang ada dari Trisakti atau di luar Trisakti untuk membantu karir kita di masa yang akan datang juga. Oke. Lalu bicara tentang tracer study, Bang Yoga udah ngisi tracer study ya? Udah dong. Oke, kami ucapkan terima kasih ya. Soalnya ngisi tracer study itu susah-susah gampang ya. Karena alumni itu males gitu, karena apain sih ngisi banyak-banyak ini? Gunanya apa sih? Nah, gunanya ini ya. Jadi kita bisa tahu lulusan kita tuh sekarang kerja di mana ya. Prestasinya apa saja. Ya seperti Bang Yoga ini, kita bisa mentrace ya. Bang Yoga ini sekarang posisinya sebagai apa gitu. Nah, lalu di pertanyaan tracer study itu ada Bang Yoga, kalau misalnya Bang Yoga ingat itu ada kesesuaian bidang. Nah, mungkin Bang Yoga saat ini inline ya dengan dari lulusan dan kerjaan itu masih sejalan ya. Kalau menurut Bang Yoga untuk mahasiswa sekarang ya yang mau lintas jurusan itu bagaimana ya? Sama sekali nggak masalah. Cross major itu zaman sekarang very common gitu ya. Tadi yang penting upskilling tetap dilakuin. Karena di tim saya sendiri banyak banget jurusan yang nggak dari yang inline gitu ya. Teknik kimia let's say, teknik fisika, atau even metalurgi pun juga ada yang masuk ke strategic, audit, manajemen marketing, dan lain-lain. Yang penting adalah gimana kita cari added values buat diri kita ya. Let's say kita udah jadi specialist gitu ya, kita udah fokusnya di elektro atau di sipil. Oke, kita upskill, kita ambil course, let's say workshop course untuk UI UX, atau kita mau ambil soal junior developer, semua bisa kita lakuin. Yang penting kita harus tahu kira-kira itu passion kita bukan ya. Jangan asal ambil, semua mau diambil gitu ya. Tapi benar-benar kita lihat apa yang kita mau fokuskan, baru itu yang kita ambil, baru kemudian kita dalamin. Karena zaman sekarang perusahaan itu, tadi udah saya bilang, very inclusive gitu ya. Bisa nerima apapun background kita, asalkan kita mau
continuously learning dan upskilling ourselves. Berarti lintas jurusan sekarang udah nggak masalah ya? Gak masalah. Soalnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kalau beda jurusan gimana kerja nggak sesuai dengan udah capek-capek ya. Betul. S1 4 tahun, ada yang sampai 7 tahun, tapi pas lulus ya nggak sesuai dengan yang diambil pada saat S1. Ya berarti sekarang tadi nggak ada masalah ya teman-teman kalau teman-teman mau ngambil lintas jurusan. Karena mungkin sedikit tips ya dari HR perusahaan saya gitu ya waktu itu. Sebetulnya yang diambil dari perusahaan itu bukan cuma knowledge atau hard skills saja gitu ya, tapi yang paling penting gimana fundamentally dia bisa berkontribusi untuk perusahaan gitu ya dalam menghadapin berbagai permasalahan yang dynamic. Nah makanya tadi interpersonal skills dan critical thinking itu jadi sangat penting karena kalau kita udah bisa memahami diri kita sendiri dan cara berkomunikasi dengan orang lain, pastinya untuk kita beradaptasi dan accelerating di perusahaan akan jadi lebih mudah gitu. Oke. Baik, untuk Bang Yoga kan sebagai lulusan ya, alumni dari teknik industri, kira-kira ada tips nggak ya untuk mahasiswa fresh graduate ya, khususnya dari teknik industri? Ya. Ada? Oke. Ini sebenarnya general ya, nggak cuma buat adik-adik teknik industri gitu ya. General jadi buat general. Yang paling penting adalah tadi gitu ya. Kita udah punya privilege ya. Bisa berkuliah itu adalah suatu privilege gitu ya. Jangan sampai kita wasting our time during college only for fun purposes gitu ya. Dan juga jangan terfokus pada akademik saja. Jadi pastiin kita sambil ngebangun interpersonal skills kita, paham nih. Even sesimpel kita bantu ngebuat event di jurusan kita, even di fakultas kita, even di universitas, itu bisa sangat ngebantu buat tambah added value dari diri kita. Jadi jangan puas hanya dengan nilai akademik saja. Saya nggak memungkiri nilai akademik juga sangat penting gitu ya, karena saya merupakan salah satu mahasiswa yang ambisius juga masalah nilai gitu ya Mas ya. Tapi jangan lupa gitu ya, kita nggak mungkin buat apply kerja dengan label sebagai fresh graduate cuma mengandalkan ijazah saja. Kita butuh pengalaman berorganisasi, pengalaman berkuliah. Seperti yang tadi saya bilang, oke lah kalau kita nggak suka organisatoris yang di kampus gitu ya, kita bisa coba di luar kampus gitu ya. Atau even unit kegiatan mahasiswa yang disediakan sama universitas. Jadi banyak banget jalan untuk kita bisa upskill ourselves gitu ya, enhance our skills tanpa perlu menggunakan cara konvensional. Let's say harus join organisasi kampus doang. Enggak gitu ya. Even kalau kalian sambil mau ngebangun skills content creator kalian sama kuliah, itu juga boleh. Bisa jadi added values. Yang penting kita betul-betul passionate gitu ya. Benar-benar punya intention yang kuat untuk bisa nambah value proposition dari diri kita. Iya, jadi nggak cuma akademik aja. Jadi emang lulusan Trisakti itu juga banyak konten kreator loh. Betul. Misalnya contohnya Arif Muhammad. Betul. Mungkin beliau lulusan dari Fakultas Hukum ya, yang mungkin teman-teman ya anak muda zaman sekarang tahu gitu ya. Jadi benar nggak cuma kita harus belajar, tapi belajar di luar kampus itu juga penting ya teman-teman. Oke, yang pertanyaan terakhir ya untuk Bang Yoga, apa sih harapannya untuk Universitas Trisakti ke depannya? Oke. Ini mungkin aku ada 2 pesan gitu ya. Pertama buat adik-adik mahasiswa dan kedua untuk Universitas Trisakti secara general. Yang pertama buat adik-adik mahasiswa gitu ya. Aku mungkin dari dulu tuh punya satu pesan gitu ya. Aku dulu pernah rekrutmen gitu ya di salah satu perusahaan dan salah satu direkturnya gitu ya. Dia seorang expatriate pernah ngomong gini. Your character cannot be developed overnight in ease and quiet, but only through preparation, hard work, and the willingness learn from your mistakes, a strong character can be built gitu ya. Jadi kalian harus tahu buat kita bisa dapetin karakter yang kuat dari diri kita, dapetin value proposition yang bagus dari diri kita, itu nggak bisa dibangun dalam semalam gitu ya. Mungkin kalau ujian kita bisa belajar semalam sebelumnya untuk dapetin nilai bagus di ujian itu aja. Tapi kalau di ujian kehidupan gitu ya, let's say, kita harus benar-benar siapin dari jauh-jauh hari gitu ya. Let's say kita punya 3-5 tahun di kampus, betul-betul persiapin buat itu. Kita tahu mau ke arah mana kita, karena ini udah bukan SMA lagi gitu ya. Kita harus betul-betul tahu arah hidup kita mau kemana. Mau jadi entrepreneur, mau jadi business executive, mau jadi manufacturing specialist. Kita bisa semuanya, yang penting kita harus persiapin itu. Nah yang kedua kalau buat Universitas Trisakti nih, sebagai alma mater kebanggaan nih. Yang paling penting adalah pesan untuk Universitas Trisakti adalah semoga Universitas Trisakti bisa terus berkembang menjadi platform pendidikan yang baik gitu ya, yang terbaik untuk mahasiswanya yang selalu mengupdate kurikulumnya, kegiatannya dengan
tren-tren digital yang ada. Apalagi skill-skills kita gitu ya untuk belajar berbagai tools yang lebih advance sekarang ini, saya harap bisa terus di-develop di Universitas Trisakti. Jadi once mahasiswa keluar dari kampus ini, mereka nggak cuma siap dengan hard skills dari jurusan yang mereka pilih, tapi juga soft skills yang mereka butuhkan di era digital seperti ini. Oke. Gitu sih kurang lebih. Mantap ya. Oke, terima kasih ya Bang Yoga tadi atas udah mau nyempatin waktunya ya di sela-sela kesibukannya datang ke Universitas Trisakti ya. Tadi jangan lupa ya banyak pesan yang disampaikan oleh Bang Yoga khususnya untuk mahasiswa, alumni atau siapapun di luar sana yang mendengarkan podcast ini. Oke, saya Salim dari Pusat Karir Universitas Trisakti pamit undur diri. Jangan lupa main-main di sosial media kami di LinkedIn, IG, Twitter dan lain sebagainya. Oke. Mungkin itu saja, Bang ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak kesempatannya buat teman-teman di sini. Saya Salim pamit undur diri. See you in the next episode. Bye-bye.